Mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang tidak Puji Tuhan. Bagaimana keadaan kita semua? Semua ada di dalam jaminan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Ya. Pada kesempatan yang indah ini saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu semuanya adalah baik buat kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu. Namun sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini benar-benar sampai di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar
untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan, oh Tuhan, dapat menguatkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat, oh Tuhan, menjadikan hidup kita ini berarti di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya menyapa yang ada di rumah. Halo, puji Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan, saya percaya keadaan Bapak Ibu saat ini sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, keadaan apapun saat ini ya tidak mempengaruhi kita untuk kita dapat beribadah, sekalipun kita online Bapak Ibu ya. Saudara terkasih, sekalipun online ya, percayalah bahwa kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas itu akan ada di dalam setiap rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah nasihat bagi kita semua. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Saya percaya pandemi saat ini ya tidak menjauhkan kehidupan kita ini untuk selalu terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, dan saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya di tahun ini Yesus membawa ya setiap kehidupan kita ya, membawa perubahan di dalam kehidupan kita untuk semakin hari semakin baik di dalam pribadi lepas pribadi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru ya, Tuhan beserta dengan kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, langsung saja ya, pada kesempatan yang indah ini saya diberikan waktu ya, tidak banyak Bapak Ibu, tidak banyak ya, kira-kira 2 jam begitu Bapak Ibu ya, 2 jam ya, untuk kita dapat belajar bersama-sama untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, langsung saja. Tema yang akan saya berikan pada kesempatan yang ini adalah pentingnya ibadah. Ya. Pentingnya ibadah di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ya. Semuanya itu adalah kewajiban. Kewajiban bagi setiap orang-orang yang percaya, baik saya pribadi maupun Bapak Ibu sekalian. Ya. Ibadah itu penting. Ibadah itu adalah kewajiban bagi setiap orang-orang percaya. Sejak kita lahir, ya, sekalipun sejak dalam kandungan, kita lahir, kita sudah dididik oleh orang tua kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Ya. Beribadah kepada Tuhan untuk mengenal siapa Yesus di dalam hidup kita. Itulah pentingnya ibadah di dalam kehidupan kita. Kita mengikuti ibadah-ibadah, namun kalau tidak dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak dengan hati yang ikhlas, ya, ketika kita mengikuti ibadah tidak dengan hati yang sungguh-sungguh, ketika kita mengikuti ibadah, maka ibadahmu akan percuma di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya, ingat, ya, ibadah adalah kewajiban bagi setiap orang-orang yang percaya. Ya, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka segala sesuatunya akan merubah setiap kehidupan kita. Saya maupun Bapak Gembala tidak dapat merubah kehidupan Bapak Ibu. Yang dapat merubah adalah Yesus Kristus, ya, yang memampukan setiap hidup kita untuk melewati segala sesuatunya, untuk melewati apa yang kita rasakan saat ini. Ya. Untuk itu, ibadah itu sangat penting bagi setiap orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan orang, ya, dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada kata perintah, ya, di dalam Ibrani 10 ayat 25.
Ya, ada dua perintah di sini Bapak Ibu. Janganlah, ya, perintah yang pertama ini adalah janganlah. Janganlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Ini perintah Tuhan. Ya. Dan yang kedua, marilah kita saling menasihati dan semakin giat. Ini Bapak Ibu yang penting di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita datang ke gereja, ya, kita datang beribadah kepada Tuhan, terimalah nasihat kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, bukan dengan menggerutu. Ya. Bukan dengan menggerutu. Apabila firman Tuhan mengenai setiap kehidupan kita, itu adalah seizin Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, seizin Tuhan. Bukan baik saya maupun Bapak Gembala, ya, mengingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, langsung tembak, hai kamu, tidak Bapak Ibu. Namun kebenaran firman Tuhan ini, ya, untuk menasehati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, di dalam pentingnya ibadah, ya, janganlah kita menjauhkan diri di dalam ibadah-ibadah kita. Apapun bentuk ibadah itu, ikuti dan ikuti. Karena di dalam ibadah kita ini, ya, akan membawa dampak, ya, akan membawa kehidupan kita, akan membawa perubahan di dalam pribadi kita, untuk semakin naik dan semakin naik, terlebih di dalam kerohanian kita bersama-sama. Marilah, ya, marilah kita saling menasihati dengan yang lain. Memang Bapak Ibu, ya, ketika kita menerima firman Tuhan yang keras mungkin sekalipun, ya, kita menerima nasihat orang tua sekalipun, saudara kita sekalipun, ketika kita menerima nasihat, kalau tidak baik buat kita, kita pasti sakit rasanya. Tapi ingat Bapak Ibu, firman Tuhan jelas mengatakan, ya, marilah kita saling menasehati, ya, marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya jalan kita ini tidak serong Bapak Ibu. Jalan kita ini tidak serong ke kanan maupun ke kiri. Namun biarlah setiap nasihat yang kita terima ini dapat membawa jalan kita ini semakin lurus. Nah, inilah pentingnya ibadah Bapak Ibu, ya. Semangat, yakin, ya, yakin bahwa iman kita ini akan menguatkan setiap hidup kita. Bapak Ibu, kita, yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, jangan kendor di dalam beribadah, ya. Di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, ya, jangan kendor, ya, jangan kendor, ya. Biar setiap roh kita menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan, ya. Itu Bapak Ibu, ya, perlu kita ingatkan terus kepada setiap jemaat, ya, kepada setiap saudara kita, ya, untuk saling menasihati satu dengan yang lain, untuk kita ingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita ini segala sesuatunya Yesus yang memberikannya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Sekali lagi, jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita. Marilah kita, ya, saling menasihati satu dengan yang lain, ya, dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Sepenting apakah ibadah itu? Tentunya bagi setiap kehidupan kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, ibadah itu sangat penting bagi setiap orang-orang percaya. Betul Bapak Ibu? Saudara yang terkasih, penting. Ya. Sepenting apakah ibadah? Yang pertama, ya, ibadah adalah tempat untuk makan. Nah,
Ibadah adalah tempat untuk makan, Bapak Ibu. Sebelum saya masuk lebih dalam, ya, ibadah pertama tadi saya katakan adalah kewajiban bagi setiap orang-orang yang percaya. Kita akan buka, ya, ayatnya. Kewajiban bagi setiap orang-orang yang percaya. Untuk apa kita datang ibadah? Ya, untuk memuji Tuhan. Betul, betul Bapak Ibu. Untuk menyembah Tuhan, ya, untuk menyembah Tuhan, serta memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu. Yang perlu diingat adalah selain kita memuji dan menyembah Tuhan, memberikan korban persembahan kita, ya, ada satu yang penting. Kita menerima makanan, yaitu makanan rohani. Ya. Untuk apa makanan rohani itu? Untuk mendewasakan kerohanian kita. Supaya ketika kita menerima Ibrani 10 ayat 25, ketika kita menerima nasihat, ya, ketika kita diingatkan, kita menerima semuanya itu dengan lapang dada. Kita menerimanya itu dengan penuh sukacita. Karena masih ada orang yang mau mengingatkan kita. Itu yang terpenting. Ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan, ya, tetap selalu mengingatkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita buka di dalam Matius, ya, Matius pasal yang keempat. Ya, Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, nasihat firman Tuhan pada Matius 4 ayat yang keempat, manusia bukan hidup oleh roti saja. Artinya apa? Bukan oleh daging saja, ya. Bukan oleh berkat-berkat jasmani saja, ya. Namun berkat secara rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan, ya. Ini Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu dengar di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya, biar kita semakin giat untuk apa Bapak Ibu? Untuk melayani Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, ya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan yang mungkin itu menyakitkan buat kita semua, ya, percayalah, yang menyakitkan itu akan membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya. Satu contoh Bapak Ibu, ya. Saya ini suka sekali, ya, suka sekali yang namanya makanan bakso Bapak Ibu. Setiap kali saya ke Banyuwangi, ya, ketika saya dijemput Om Frido selalu menawarkan, makan apa? Makan nasi apa makan bakso? Padahal Om Frido tahu jawabannya, ya. Lebih baik makan apa? Bakso. Ya, Bapak Ibu sekalian, lebih baik makan bakso karena itu adalah makanan favorit saya. Untuk itu Bapak Ibu, ketika saya ke sana Banyuwangi, ya, jangan lupa ajak saya makan bakso, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Sama dengan ketika kita datang ke beribadah kepada Tuhan, kita cari, ya. Kita cari, ya. Kita cari. Sama dengan saya juga. Ketika saya dengan Om Rido, saya mencari, ya, warung bakso itu, ya. Ibaratnya seperti itu. Kita cari warung bakso itu. Ketika kita datang, duduk, dilayani, ya. Lalu kita makan bakso itu. Wah, dengan enak sekali. Nambah Bapak Ibu. Oh, saya kalau disuruh nambah Bapak Ibu, ya. Itulah. Nikmati. Maksud
contoh yang saya berikan ini, ketika kita mencari itu, ketika kita makan itu, ya, nikmati semuanya itu, Bapak Ibu. Ketika kita juga menerima kebenaran firman Tuhan, kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini, ya, masuk lewat telinga, ya, di dalam hati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini berakar di dalam kehidupan kita, bertumbuh dalam hidup kita, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Saya percaya jemaat GWS Pelita Kasih, ya, semuanya ketika mendengarkan firman Tuhan, ya, selalu tertanam di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ya, kita diingatkan loh Bapak Ibu, ya, di tahun 2021 ini, ya, pentingnya kita itu ibadah, penting, ya, untuk mengawali tahun 2021 ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita, ya, semakin hari menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini, kita sudah dipersiapkan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang ini zamannya zaman mudah Bapak Ibu, ya. Di HP ketika kita buka YouTube, kita sudah bisa mendengarkan khotbah, ya. Orang-orang Kristen dimanapun berada, ketika buka HP sudah ada Alkitabnya, ya. Sudah ada. Namun apakah itu sudah kita manfaatkan betul-betul Bapak Ibu? Ataukah kita hanya mencari, ya, kabar-kabar yang bukan kabar kebenaran firman Tuhan? Ya, ini Bapak Ibu. Ini zamannya. Semakin muda, ya, semakin orang-orang, ya, semakin mudah juga untuk meninggalkan ibadah. Ya. Namun saya percaya bahwa jemaat Pelita Kasih ini tetap, ya, beribadah kepada Tuhan. Tentunya ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ya, pesan di dalam satu, ya, poin yang pertama, ibarat ketika kita datang ke gereja, kita juga datang ke warung, ya Bapak Ibu, ke warung atau ke mall. Ya mungkin untung aja ya di Banyuwangi itu mallnya jauh Bapak Ibu, ya. Apalagi di tempat saya, ya, jauh Bapak Ibu, ya. Untung saja. Kalau anak muda, ya, dekat mall, waduh mainnya sudah ke mall gitu ya. Namun percaya Bapak Ibu, ya, biarlah hidup kita ini ketika kita mainlah ke gereja. Iya, ke gereja Bapak Ibu, ya. Biarlah kita semua dapat diberkati Tuhan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ya. Ingat Bapak Ibu, jangan tinggalkan ibadah, ya. Tidak dengan percuma Tuhan menyiapkan hambanya, dan tante ada, ya, sebagai gembala di GBS Pelita Kasih, ya. Tidak percuma, karena kedua hamba ini adalah uluran tangan Tuhan, ya, sambungan lidah Tuhan untuk menyampaikan nasihat kebenaran firman Tuhan, ya. Ibadah di gereja penting Bapak Ibu, penting sekali, ya. Karena dengan ibadah di gereja kita bisa melihat, hambanya bisa melihat dengan sungguh-sungguh orang-orang ini, siapa-siapa yang ikut ini, ya. Berbeda dengan ibadah online, ya. Meskipun, ya, kita online kadang-kadang dinyalakan HP-nya, kita masih aja masak, masih aja makan, enak Bapak Ibu, ya. Namun hormati kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita ibadah online, secara online sekalipun, duduk diam, ya, dengarkan
apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, oleh makanan-makanan rohani kita, supaya hidup kita ini dikuatkan. Amin Bapak Ibu. Inilah yang menjadi maksud di dalam kehidupan kita, di dalam pentingnya ibadah, di dalam poin yang pertama. Ibadah adalah tempat untuk makan. Persiapkan tahun 2021 ini. Persiapkan dengan segala sesuatunya oleh kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya, ya, ketika Bapak Ibu menyiapkan betul-betul, wow, Tuhan Yesus akan menyiapkan segala sesuatunya mujizat itu di dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Poin yang kedua, pentingnya ibadah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Poin yang kedua, selain tempat untuk makan, adalah tempat mencari berkat. Berkat Bapak Ibu, ya, mencari berkat. Ketika kita datang ke gereja, kita mencari berkat, ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu berkat jasmani, tidak, ya. Khusus poin yang kedua ini, ya, berkat yang dimaksud saat ini adalah berkat kebenaran firman Tuhan. Berkat kebenaran firman Tuhan, bukan berkat secara jasmani. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita datang di dalam poin yang pertama, ketika kita mencari kewajiban kita, malah apa Bapak Ibu? Memberi korban syukur kepada Tuhan. Apa yang kau miliki, berikan kepada Tuhan. Di poin yang kedua, pentingnya ibadah adalah untuk mencari berkat. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini yang terpenting. Kita, ya, saya dan Bapak Ibu sekalian, ya, butuh berkat rohani, berkat kebenaran firman Tuhan. Tapi kita juga butuh berkat jasmani. Itu manusia Bapak Ibu. Itu manusia, ya. Dan Tuhan berfirman supaya kita tidak khawatir, ya. Kita tidak khawatir sebab Dia sudah menyiapkan, sebab Yesus sudah menyediakan segala sesuatunya, ya. Apa yang kita pakai, ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, Tuhan sudah siapkan semuanya. Tuhan sudah sediakan semuanya, ya, bagi kita sekalian, ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah utamakan ibadah. Utamakan ibadah Bapak Ibu, ya. Utamakan ibadah. Maka ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan dengan sendirinya akan datang, ya. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-6, ya. Ini adalah ayat-ayat yang sudah biasa kita dengar Bapak Ibu, ya, saudara yang terkasih, ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu. Carilah. Poinnya di sini Bapak Ibu, ya. Ketika kita cari berkat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Maka apa yang kita dapatkan? Apapun yang kau minta di dalam nama Tuhan Yesus, Gua akan menerimanya, ya. Tapi di dalam Matius 6 ayat 33, ya, dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah,
Perintahnya carilah Bapak Ibu, ya, carilah. Ya. Banyak orang di luar sana, ya, mencari berkat jasmani, susah payah, ya, susah payah. Ya. Sebagai orang percaya, ya, baik saya pribadi maupun dan tante, ya, baik kita semuanya, kita sudah ada di dalam jaminan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Ya. Jangan khawatir apa yang kau makan, minum, pakai sekalipun, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Sudah menyediakan. Ya. Tidak perlu khawatir. Hanya Bapak Ibu yang perlu lakukan, ya, mencari, ya, dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sekalipun situasi kondisi saat ini, ya, kita ibadah secara online. Ketika engkau, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, baik saya maupun kita semuanya, ketika ibadah online sekalipun, ketika kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau, ya, menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, percayalah, ya, maka kita akan mendapatkan tambahan-tambahan itu di dalam Matius, ya, 6 ayat 33. Yakin dan percaya sekalipun online Bapak Ibu. Ya. Saya berdoa buat kita semua supaya kita dalam keadaan sehat, dipulihkan, ya, keadaan apapun dipulihkan, dikuatkan, sehingga kita tidak lagi ibadah online Bapak Ibu. Ya. Karena ibadah online itu, ya, buat saya pribadi, kalau sudah membuat nyaman, ya, itu akan jauh, ya, dari harapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nyaman Bapak Ibu online di rumah, enak, ya, enak leyeh-leyeh nonton TV, ya. Kita mendengarkan firman Tuhan online, ya, online aja, ya. Kita tidak bisa dilihat Bapak Gembala atau Tante, ya. Tapi ingat, sekalipun Bapak Ibu Gembala, dan Tante tidak bisa melihat Bapak Ibu, Yesus melihat apa yang kita lakukan ketika kita ibadah secara online. Ingat Bapak Ibu, ya. Ingat. Biarkan orang di luar sana, ya, bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Itu memang penting. Penting Bapak Ibu. Namun sebagai orang-orang yang percaya, kita sudah dimudahkan oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada setiap hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Yakin dan percaya. Hasil usahamu yang saat ini, ya, sedang naik turun, percayalah. Jamah sekalian usaha-usaha itu, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh, maka semuanya itu akan menjadikan, ya, segala sesuatunya Tuhan ubahkan. Ya. Karena rancangan-rancangan Tuhan yang ada pada setiap kehidupan kita, rancangan yang penuh damai sejahtera, ya, penuh damai sejahtera. Bahkan di dalam setiap hidup kita ini ada jaminan yang kekal ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk itu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan biasa-biasa, ya, namun dengan hati yang penuh semangat, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu, ya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga saya ingatkan, ya, di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan dengan jelas, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Dengan semangat kita melayani Tuhan, dengan semangat kita datang kepada Tuhan, maka, ya, Tuhan akan membuat hidup kita ini semakin naik, semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Maka GBIS Pelita Kasih, ya, kehidupan rohaninya
akan semakin kuat. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Ya, poin yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Ya. Di samping ya untuk kita mencari makan, kita mencari berkat, ya. Ibadah yang ketiga, pentingnya ibadah yang ketiga adalah ibadah itu adalah urusannya dengan nyawa. Lu kok iso? Kok iso Mas? Kok iso? Bisa. Ya. Karena ketika kita ibadah menentukan hidup kita selanjutnya di mana. Selanjutnya hidup kita ini mau dibawa kemana. Ya. Pujian mengatakan, pujian di luar sana mengatakan duniawi mau dibawa kemana. Ya. Hubungan kita sama dengan ya. Ibadah urusannya dengan nyawa. Ya. Ini urusan mati dan hidup sebagai orang-orang yang percaya. Ketika engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka hidupmu akan menerima mahkota kehidupan. Ya. Menerima kehidupan yang kekal. Ya. Tapi ketika engkau tidak dengan sungguh-sungguh, maka hidupmu, ya, maka hidupmu selanjutnya ya, akan percuma. Itu Bapak. Ya. Apa yang kita miliki saat ini, ya, kekayaan sekalipun, mobil mewah, rumah mewah sekalipun, usaha besar kita miliki saat ini, ya. Tapi kalau ibadah kita, ya, tidak sungguh-sungguh, ya, maka semuanya akan percuma. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, ya, semuanya akan ditinggalkan. Semua akan ditinggalkan, Bapak Ibu. Ya. Semua akan ditinggalkan apa yang kita miliki. Ingat, ya, dunia ini bukan tujuan kita. Ya. Dunia ini bukan tujuan kita. Ya. Kita harus mempersiapkan diri untuk hidup kekal. Ya. Dunia bukan tujuan kita. Rumah mewah itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Karena kita mencari, ya, sudah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Mobil mewah, usaha yang besar kita miliki, ya, itu adalah berkat karena kita sudah mencari Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh. Namun semuanya itu akan ditinggalkan, akan ditinggalkan. Ya. Dunia bukan tujuan kita. Ya. Mempersiapkan hidup kita, ya, untuk hidup kekal, inilah tujuan. Inilah pentingnya ibadah sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Untuk apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang terpenting adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Sebab itu adalah syarat untuk, ya, penghuni kerajaan surga. Ya. Penghuni kerajaan surga. Kita akan buka di dalam Matius 7. Ya. Matius 7 pasal 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini Bapak. Ketika kita khawatir dengan keadaan kita saat ini, di dalam pandemi saat ini, ya, ingat firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 7 pasal 21, bukan engkau yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan. Ya. Sampai mengeluarkan air mata sekalipun. Ya. Tapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Tapi dia yang melakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Inilah yang dimau di dalam kehidupan kita pribadi lewat pribadi. Melakukan kehendak Tuhan. Ya. Melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya. Ingat, syarat untuk masuk ke surga bukan KTP Kristen, tidak. Ya. Bukan akte baptis, bukan kita memakai kalung salib, bukan yang gede sekalipun, yang menutupi wajah kita sekalipun, bukan. Ya. Bukan. Atau mungkin ketika kita beribadah, ya, motivasi kita mencari, mungkin yang cewek, ya, yang cewek mencari teman cowok. Ataukah mungkin yang teman cowok mencari teman cewek, ya. Atau kita mencari berkat jasmani lewat ketika kita beribadah. Tidak Bapak Ibu, itu tidak diinginkan oleh Tuhan, ya. Tidak diinginkan oleh Tuhan. Namun ketika kita datang kepada Tuhan, biarlah kita mempersembahkan hidup kita ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ini adalah urusannya nyawa kita. Urusannya apa? Hidup kekal dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mau dibawa kemana kehidupan kita selanjutnya ketika kita sudah tidak lagi di dunia ini, ya. Tidak lagi di dunia ini. Matius 7 pasal 21 mengatakan bahwa lakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kehendak Tuhan adalah menjadikan seluruh hidup kita ini, seluruh tubuh kita ini adalah ibadah. Jelas Bapak Ibu ya? Bahwa kehidupan kita ini hanya untuk ibadah. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ibadah bukan berarti hanya kita di gereja, tidak Bapak Ibu. Meskipun di dalam gereja adalah kewajiban sebagai orang-orang percaya ketika kita datang beribadah. Wajib Bapak Ibu datang beribadah. Namun ketika kita di luar, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita memberkati orang di luar sana, itu adalah ibadah yang dimau Tuhan. Ya. Kita menolong orang sesama kita, itu adalah ibadah. Ya. Seluruh hidup kita ini hanya untuk ibadah. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Jangan khawatir. Ya. Kita percaya, kita bersatu hati bahwa pandemi ini ya tidak akan lama lagi. Tuhan akan memulihkan keadaan kita semua, memulihkan keadaan bangsa ini, dan kita percaya ya, pentingnya ibadah di dalam hidup kita ini untuk mengangkat setiap kehidupan kita ini, untuk mengangkat kehidupan rohani kita ini, untuk semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Ya, saya percaya firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ini biarlah berakar, bertumbuh di dalam dan berbuah ya di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, terlebih di dalam kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini kami boleh Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini tidak akan berlalu begitu saja. Namun biarlah kebenaran firman Tuhan ini tetap tinggal di dalam hidup kita. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa yang besar itu mengalir atas hidup kita, membuat kehidupan kita ini, membuat kehidupan kita semua ini dapat mengerti apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Berkati jemaat pelita kasih Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online. Berkati Tuhan
Oh Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan, di dalam melaksanakan tugas yang besar ini, Tuhan, kami yakin hikmat-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala, Tuhan, GBIS Pelita Kasih. Begitupun juga seluruh jemaat yang ada, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Haleluya. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita, ibadah seremoni kita, dan kita akan melanjutkan ibadah kita dalam hidup kita sehari-hari, dalam pengiringan, dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, inilah doa kami ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau menuntun, memimpin langkah kami di dalam perlindungan naungan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kini saatnya Engkau akan memberkati sidang-Mu. Semangat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Kini terimalah segala berkat dari Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, lengkap dengan pertolongan dan penghiburan di atas kita, dicurahkan malam hari ini, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati setiap kehidupan keluarga dan hidup rumah tanggamu, memberkati setiap usaha pekerjaanmu, sekolahmu, masa depanmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dicurahkan berkat-berkat ini, baik berkat rohani maupun berkat jasmani, dicurahkan pada malam hari ini. Berkati dalam nama Tuhan Yesus hari ini sampai Maranatha. Berkati itu turun atas kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah menerima berkat katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.